Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dan baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum salasatun mutawaliyatun dzul qa'dah wa dzul hijjah wal muharram war rajabul mudhar alladzi baina jumada wa sya'ban. Astagfirullahal azim wa sadaqal rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin bapak-bapak jamaah Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah pun senantiasa mencurahkan nikmat, inayah, hidayah, kesehatan, kesempatan kepada kita semua, sehingga malam hari ini kita masih istiqomah menjalankan ibadah salat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian ilmu, diniatkan i'tikaf sampai menjelang waktu isya nanti insyaallah. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah berada di malam ke-7 di bulan Rajab ya, 1447 Hijriah. Bulan Rajab ini adalah merupakan satu dari 4 bulan haram. Rajab itu artinya agung, karena para malaikat senantiasa mengagungkan bulan ini. Bahkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rajab itu dinisbatkan kepada Mudhar, wa Rajaba Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, dan Rajab Mudhar di antara Jumadid dan Sya'ban. Kenapa disandarkan kepada Mudhar? Mudhar itu satu suku ya, yang ada di Arab yang senantiasa mengagungkan bulan Rajab. Bahkan mereka itu kalau datang bulan Rajab itu suka memotong hewannya, baik itu unta, sapi maupun kambing, dalam rangka untuk mengagungkan bulan Rajab itu. Nah, sehingga setelah datangnya Islam kemudian ada bulan Dzulhijjah, maka memotong hewan itu diganti dengan di bulan Dzulhijjah, yaitu hari raya Idul Adha. Saking dahsyatnya, saking luar biasanya bulan Rajab itu. Maka dalam kesempatan malam hari ini, mari kita kaji, kita bahas apa sih keistimewaan daripada bulan Rajab itu. Apa sih keagungan daripada bulan Rajab itu? Kenapa dia menjadi bulan yang istimewa? Ada beberapa hal ya. Pertama, bulan Rajab itu dia disebut dengan bulan haram. Haram itu dia merupakan masdar daripada kata hurim, haruma, haram. Jamaknya adalah hurum. Seperti di dalam ayat tadi, inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi haram ini artinya sesuatu yang terlarang. Dia terlarang itu bisa jadi karena sesuatu itu istimewa, suci. Makanya tanah Mekah itu disebut dengan tanah haram, kadang-kadang juga disebut dengan tanah suci. Ya, disebut tanah haram karena tanah terlarang untuk melakukan peperangan, melakukan kejahatan, kezoliman.
Disebut tanah suci karena memang mereka suci, sehingga tidak boleh dikotori oleh kita. Makanya kan orang yang suci, yang terlarang dinikahi, itu namanya mahram. Jadi mahram itu adalah orang yang terlarang untuk dinikahi. Atau takbir pelarangan itu namanya takbiratul ihram. Jadi kalau kita sudah takbiratul ihram, itu takbir pelarangan, takbir pengharaman. Dilarang apa? Dilarang bicara, dilarang minum, dilarang makan, dilarang melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Makanya namanya takbiratul ihram, takbir pengharaman. Jadi kalau sudah takbiratul ihram itu semuanya terlarang. Tapi kalau belum takbiratul ihram itu belum terlarang. Makanya Imam Ar-Rafi'i mengatakan sholat itu definisinya adalah perbuatan perkataan yang dibuka dengan takbir, ya, dan diakhiri dengan salam. Jadi sholat itu adalah ada batasannya, yaitu takbir dan salam. Jadi sebelum takbir kita boleh melakukan aktivitas lain di luar sholat. Setelah salam kita boleh, tapi di antara takbir dan salam maka terlarang atau haram. Itu di situ makanya. Sehingga ulama itu ketika memberikan definisi, kan definisi itu kan ada rumusnya ya. Ada rumusnya. Pertama dia adalah mencegah, yang kedua membatasi gitu. Sehingga nanti sholat itu definisinya jelas. Apa yang boleh dilakukan di luar sholat dan apa yang tidak boleh dilakukan ketika di dalam sholat. Itu namanya haram namanya. Nah, Rajab itu termasuk bulan haram, artinya bulan yang disucikan, bulan yang terlarang melakukan kezaliman, melakukan peperangan, melakukan permusuhan. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali bahkan ya di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan wa dzakara ba'dhum anna li syahri Rajab arba'ata asyara isman. Bahkan kata Ibnu Rajab Al-Hambali, dia mengatakan bahwa para ulama itu memberikan nama kepada bulan Rajab itu sampai 14 nama. Dia disebut dengan Syahrullah, satu dia bulan Allah. Walaupun bulan semuanya milik Allah. Bulan itu semuanya milik Allah, tapi ini Syahrullah. Yang kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kenapa disebut dulu bulan Syahrullah? Karena Rajab itu terdiri dari 3 huruf, Ro, Jim, dan Ba. Ro-nya itu adalah rahmatullah. Karena bulan ini bulan di mana Allah memberikan rahmatnya, mencurahkan rahmatnya kepada hamba-hamba yang senantiasa beribadah dan berbuat baik kepada Allah. Jimnya itu jadullah, kedermawanan Allah. Makanya di bulan ini Pak, semua kebaikan itu dilipat gandakan. Jadi di samping dia bulan haram, bulan di mana kebaikan dilipat gandakan. Jadi larangan fala tazlimu fihinna anfusakum, ya, janganlah kalian berlaku zolim pada bulan-bulan haram itu terhadap diri kalian sendiri. Itu dalam kaidah usul fikih, ketika ada larangan terhadap sesuatu, itu berarti ada perintah sebaliknya. An-nahyu an syai'in amrun bididdihi. Itu kaidah usul fikihnya begitu. An-nahyu an syai'in, larangan terhadap sesuatu, amrun bididdihi, berarti perintah sebaliknya. Ini dijelaskan juga oleh Imam Al-Baihaqi. Jadi ketika kita dilarang berlaku zalim, larangan berlaku zalim terhadap diri kita, larangan berlaku zalim terhadap orang lain, larangan berlaku zalim terhadap Allah, berarti adalah amrun bididdihi, berarti perintah sebaliknya. Apa sebaliknya? Kalau larangan berlaku zalim, dilarang berbuat maksiat, berarti perintah untuk melakukan kebaikan. Makanya kebaikan di bulan Rajab itu termasuk kebaikan yang digandakan, Pak, yang dilipat gandakan. Berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat maksiat di bulan Rajab itu termasuk dosanya dilipat gandakan. Itu bulan haram. Kita kan kadang-kadang maaf ya, seolah-olah kebaikan itu hanya dilipat gandakan ketika bulan Ramadan. Makanya ketika Ramadan itu orang semangat luar biasa gitu.
Tapi di luar Ramadan dia kurang semangat. Padahal kebaikan itu di samping Allah lipat gandakan di bulan Ramadan, ada bulan-bulan yang kebaikan itu dilipat gandakan. Salah satunya adalah bulan haram. Bulan haram itu diantaranya adalah bulan Rajab. Maka fala tazlimu fihinna anfusakum, dilarang kita berlaku zalim, berarti adalah perintah sebaliknya kita untuk selalu melakukan kebaikan, ketaatan. Karena kata Ibnu Rajab di dalam kitab ini, kebaikan kita itu dilipat gandakan, faktornya banyak gitu. Di antara faktor-faktor yang menyebabkan kebaikan kita dilipat gandakan adalah 3 hal. Satu, syarfuz zaman, keistimewaan tempat, keistimewaan waktu. Keistimewaan waktu, kemuliaan waktu menyebabkan kebaikan kita jadi mulia. Kemuliaan waktu menyebabkan kebaikan kita jadi istimewa. Nah, bulan haram ini adalah merupakan waktu istimewa, sehingga semua yang dilakukan jadi istimewa. Sholat kita hari ini istimewa, Pak, dibandingkan sholat kita di bulan yang lalu. Ngaji kita pada bulan ini istimewa dibandingkan dengan ngaji kita di bulan yang lalu. Sedekah kita di bulan ini, Pak, istimewa dibandingkan sedekah kita di bulan yang lalu. Syarfuz zaman, istimewanya waktu menyebabkan amalan kita pun menjadi istimewa. Itu kata Ibnu Rajab Al-Hambali begitu. Jadi bulan haram, bulan Rajab ini, Pak, selama 1 bulan ini, semua kebaikan yang dilakukan kita kaum muslimin, insya Allah semuanya adalah kebaikan yang istimewa. Tidak ada sesuatu yang kecil di pandangan Allah, karena kita berada di waktu yang istimewa, waktu yang mulia. Begitu. Yang kedua kan syarful makan. Syarful makan istimewanya tempat. Tempat istimewa menyebabkan segala kebaikan kita pun jadi istimewa. Cuma tempat istimewa itu adanya kan di tanah haram, Pak, di sana, di Mekah, di Madinah. Kalau di kita tidak punya tempat istimewa gitu. Kita punya waktu istimewa, tapi kita tidak punya tempat istimewa. Makanya kebaikan di tanah haram itu kan dilipat gandakan. Kebaikan itu di Madinah, di Mekah dilipat gandakan. Makanya orang ketika berada di tanah suci kan baiknya luar biasa. Walaupun balik dari tanah suci kembali lagi berubah. Para pejabat ketika umroh, ketika haji, tobatnya luar biasa. Begitu balik lagi ke sini, akhirnya kumat lagi. Makanya disebut dengan tomat, kadang tobat, kadang kumat gitu. Berbuat dosa lagi, nanti mereka mau umroh lagi, sadar lagi, dan sebagainya. Itu namanya syarful makan. Nah, ada juga namanya biqadril masyaqqah. Biqadril masyaqqah itu disebabkan karena tingkat kesulitan, kadar kesulitan. Makanya kalau misalkan kita mau mengerjakan sesuatu, Pak, kira-kira menurut kita sulit, menurut kita berat, Pak, harus dikerjain itu. Karena dibalik sesuatu yang berat itu ada pahala yang sangat besar. Pokoknya kalau ada sesuatu itu berat, itu pasti ada pahala yang sangat besar. Sholat yang paling berat itu sholat apa, Pak? Di antara sholat 5 waktu itu kira-kira? Sholat subuh. Yang kedua sholat apa? Sholat isya. Makanya sholat subuh dengan sholat isya pahalanya paling besar. Padahal rakaatnya paling apa? Sedikit. Sholat subuh 2 rakaat, sholat asar berapa? 4 rakaat. Sholat subuh 2 rakaat, sholat tahajud 12 rakaat. Tapi sholat subuh itu pahalanya paling besar, walaupun ternyata rakaatnya paling kecil. Kenapa sebabnya? Karena sholat subuh itu adalah merupakan sholat yang paling berat. Paling berat. Makanya dia pahalanya paling besar. Sedekah dalam kondisi susah, itu pahalanya besar. Kenapa sebabnya? Karena dia dalam kondisi berat. Memaafkan orang yang zolim kepada kita, pahalanya besar. Kenapa? Karena berat. Memberi kepada orang yang pelit, yang kikir kepada kita, pahalanya besar. Kenapa? Karena dia berat gitu. Memaafkan orang, merangkul orang, bertanya ataupun kita nyapa orang yang cemberut kepada kita, buang muka kepada kita, itu pahalanya besar. Kenapa? Karena berat. Jadi ketika ada sesuatu yang berat dalam kebaikan, di situ berarti ada pahala yang sangat apa?
yang sangat besar. Qadril masyaqqah, pahala itu tergantung karena tingkat dan kadar kesulitan. Nah, bulan haram itu termasuk bulan yang ditingkatkan berbagai macam kebaikan. Makanya Rajab itu satu, dia di samping bulan haram, bulan pembuka kebaikan dan dilipat gandakannya semua kebaikan. Makanya di bulan Rajab ini Pak, banyak kebaikan sebetulnya harus kita lakukan. Yang di sini Ibnu Rajab misalkan membahas, tapi sayang kita ini kan setiap kali masuk bulan Rajab ya terjadi dua kubu ya. Ada satu kubu yang memang ekstrim untuk mengagungkannya, ada juga kubu yang lain menolak untuk mengagungkannya, ada juga kubu tengah-tengah yang moderat di dalam menyikapi tentang bulan Rajab ini. Contoh misalkan kita gini ya, yang sering jadi polemik di bulan Rajab ini kan misalkan ibadah apa yang harus diperbanyak. Salah satunya adalah yang jadi polemik kadang-kadang di masyarakat terkait dengan puasa di bulan Rajab. Ya. Jadi di sini dijelaskan oleh Ibnu Rajab ya. Wa min ahkamir Rajab ma warada fihi minas sholati waz zakati wasyami wal i'timar. Dan di antara hukum-hukum yang dilakukan kebaikan di bulan Rajab itu ya disebutkan terkait dengan hukum terkait sholat Rajab, zakat, siam dan i'timar, itu artinya umroh. Beliau menjelaskan tentang tidak adanya sholat khusus terkait dengan sholat Rajab, terutama terkait dengan masalah sholat rogoib fi awali lailah jum'ah min syahri Rajab. Sholat rogoib adalah sholat yang dilakukan ketika malam Jumat pertama di bulan Rajab misalnya. Nah, tapi terkait dengan masalah puasa, di sini terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Wa ammas siyam falam yasih fi fadli shaumi Rajab bi khususi syai'un anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya wala an ashabihi walakin ruya an Abi Kilabah qala fil jannah qasrun li shaumi Rajab. Nah, terkait dengan puasa Rajab, terkait dengan dalil tentang keutamaannya terjadi debatable. Ada saja hadis yang diriwayatkan dari Abi Kilabah, dia mengatakan fil jannati qasrun li shaumi Rajab, di dalam surga itu ada sebuah gedung yang dikhususkan Allah siapkan untuk orang yang memiliki atau yang melakukan puasa di bulan Rajab. Nah, ini terkait dengan masalah ini Pak, keutamaan yang agung itu memang terjadi perselisihan keutamaan ya. Tapi adapun dasar terkait dengan puasa Rajab itu dikatakan oleh para ulama adalah terkait dengan puasa haram namanya. Kalaupun misalkan tidak ada hadis khusus terkait dengan puasa Rajab, maka ada hadis yang sahih terkait dengan perintah puasa di bulan haram. Kalau misalkan saya baca begini ya, siapakah para ulama dan sahabat Nabi yang mengamalkan itu? Wa qad kana ba'dus salaf yasumu ashhurul hurum kulluha. Ya, dan sebetulnya wa qad kana, dan sungguh ada sebagian daripada orang-orang salaf terdahulu, mereka berpuasa bulan haram semuanya. Ada yang bulan haram itu 4 bulan, setiap bulan haram itu puasa semuanya 1 bulan penuh. Siapa di antara mereka? Minhum Ibnu Umar. Di antara sahabat Nabi yang suka puasa di bulan haram yang 4 termasuk di dalamnya Rajab adalah Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Mau kita mengatakan Ibnu Umar ahli neraka Pak? Siapa yang berani mengatakan Ibnu Umar ahli neraka kira-kira? Karena melakukan perbuatan bid'ah. Siapa yang berani mengatakan itu kira-kira? Ibnu Umar itu, Abdullah bin Umar itu adalah merupakan sahabat yang menjadi rujukan para sahabat yang lain, yang dia dikenal dengan namanya 3 Abdullah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Dia salah satu sahabat Nabi yang suka puasa penuh di bulan haram itu adalah Ibnu Umar. Artinya ada yang melakukan itu gitu. Yang kedua siapa lagi? Wa Hasan al-Basri, ulama besar Hasan Basri melakukan itu. Berani kita mengatakan beliau adalah ahli neraka karena bid'ah Pak. Ibnu Rajab ini kan dia bermadzhab Hambali Pak.
Hambali ini kan dia bermazhab sesuatu yang apa? Yang diikutin oleh siapa? Yang biasa dijadikan kutipan oleh Salafi sebetulnya. Ya kan? Yang jadi rujukan misalkan oleh Ibnu Taimiyah misalnya. Dan dia fair mengatakan begitu. Siapa lagi? Abu Ishaq As-Sibai misalnya. Jadi dia ulama besar juga melakukan itu. Cuma ada juga pendapat yang lain seperti Ibnu Abbas yang mengatakan apa? Ibnu Abbas hanya mengatakan makruh. Wa an Ibnu Abbas annahu, bahwasanya beliau ya karoha, memakruhkan ayyusama rojab kulluh, untuk melakukan puasa rojab seluruhnya. Jadi terjadi perbedaan antara Ibnu Umar dengan Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Umar dia melakukannya 1 bulan penuh, tapi kalau kata Ibnu Abbas dia memakruhkan. Kata Ibnu Abbas memakruhkan puasa di bulan Rajab 1 bulan penuh. Jadi hal yang demikian itu Pak, sesuatu yang biasa. Karena Nabi kadang-kadang puasa 1 bulan penuh, kemudian Nabi pun kadang-kadang tidak puasa sama sekali. Itu untuk mengajarkan kepada para sahabat bahwa hal ini bukan sesuatu yang diwajibkan. Nabi itu bijaksana Pak, luar biasa. Makanya ada yang disebut dengan di dalam kitab usul fikih itu ada babu namanya babu at-tarku namanya, sesuatu yang Nabi tinggalkan, tidak Nabi kerjakan. Nah, jadi artinya hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa satu ya, keagungan keistimewaan bulan Rajab, dia adalah bulan haram. Yang kedua, keistimewaan Rajab itu adalah bulan yang dilipat gandakan berbagai macam kebaikan, dan juga dilipat gandakan juga berbagai macam keburukan yang kita lakukan. Karena kebaikan, keburukan ya itu dilipat gandakan disebabkan karena ada 3 faktor. 1, faktor kemuliaan dan keistimewaan waktu, kemuliaan dan keistimewaan tempat, dan juga faktor disebabkan karena tingkat kesulitan, berat dan tidaknya kita melakukan sebuah kebaikan. Ya, ada seorang murid Pak nanya kepada gurunya begini, kepada seorang ulama, wahai guru, bagaimana cara aku memilih antara 2 pilihan, apakah yang satu itu benar atau salah, mana yang benar, mana yang salah, sementara aku ini tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki ilmu tentang sesuatu itu. Ya, jadi ada seorang murid nanya ke gurunya begitu, wahai guru, bagaimana cara aku melakukan sesuatu, memilih sesuatu, apakah itu benar atau salah, sementara aku tidak memiliki pengetahuan tentang itu, aku tidak memiliki ilmu tentang itu. Apa jawaban si gurunya? Kata gurunya, wahai muridku, pilih sesuatu yang menurut hawa nafsu kamu berat. Pilih sesuatu yang menurut hawa nafsu kamu apa? Berat. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan sesuatu menurut hawa nafsu kita berat, itu pasti benar ya. Kenapa sebabnya? Karena hawa nafsu itu selalu bertabrakan, karena hawa nafsu itu selalu bertentangan dengan apa? Dengan sesuatu yang benar. Kan begitu masalah. Mau jamaah itu berat nggak Pak kira-kira Pak? Berat. Mau maksiat itu berat atau ringan kira-kira Pak? Kan begitu. Duduk di majelis ilmu itu Pak, walaupun pahalanya gede gitu ya, pahalanya gede, itu ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin Pak. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan tentang keutamaan duduk di majelis ilmu. Ya, kata Imam Ghazali, seandainya manusia tahu tentang dahsyatnya pahala duduk di majelis ilmu, niscaya para pekerja akan meninggalkan kerjaannya, ya, para pejabat akan meninggalkan jabatannya, para pedagang di pasar akan meninggalkan dagangannya, supir akan meninggalkan mobilnya gitu, untuk dia duduk sejenak di majelis ilmu. Kalau tahu, kalau apa? Kalau tahu. Jadi seandainya manusia tahu itu sampai begitu. Tapi kan beratnya luar biasa, dahsyatnya kan luar biasa.
Makanya berarti di situ ada kebenaran. Jadi kebenaran itu setiap sesuatu yang menurut hawa nafsu kita apa? Berat. Jadi kalau dia berat menurut hawa nafsu, pilih kata gurunya ketika mengajarkan kepada murid terkait itu. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga, Rajab itu adalah merupakan bulan pembuka segala macam bentuk kebaikan dan keberkahan. Syahrul Rajab miftahu asyuril khairi wal barokah. Bulan Rajab itu adalah merupakan bulan pembuka kebaikan dan keberkahan. Qala Abu Bakar Al-Waraq Al-Balkhi, Syahrul Rajab syahrul zar'i wa syahrul Sa'ban syahrul saki li zar'i wa syahrul Ramadan syahrul hasadi zar'i. Jadi yang kedua, yang ketiga, bulan Rajab itu bulan pembuka kebaikan keberkahan. Jadi dia sebelum kita memasuki bulan Ramadan, itu bulan Rajab itu kita sudah dibuka. Makanya kalau bahasa saya, bulan Rajab ini adalah bulan yang menjadi bulan apa bahasa kita? Bulan pemanasan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Dia merupakan apa bahasa kitanya? Bulan kita melakukan tarhib, pemanasan menyambut Ramadan. Jadi kebaikan-kebaikan sama Allah itu sudah dibuka di bulan Rajab. Makanya kata Abu Bakar Al-Waraq Al-Balkhi, bulan Rajab itu ibaratnya bulan bercocok tanam, menggemburkan tanaman. Jadi sebelum tanaman itu ditanamin, Pak, sebelum tanah itu ditanamin, Pak, digemburkan dulu. Jadi jangan sampai tanah belum digemburkan langsung kita ditanam. Makanya para petani sebelum dia nanam padi dibajak dulu tuh sawah itu. Para petani sebelum dia nanam sesuatu itu sawah itu dibajak dulu, kebun itu digemburkan dulu. Jangan sampai kita misalkan baru tanahnya udah masih keras udah ditanamin, nggak bakalan tumbuh. Gemburkan dulu. Maka bulan Rajab ini bulan penggemburan tanahnya gitu. Untuk kita bercocok tanam. Kemudian pas ditanamin, nanti pas bulan Sa'ban disiramin. Pas bulan Ramadan baru panen. Makanya orang tidak bisa panen pahala di Ramadan karena tidak pernah dimulai dari bulan apa? Rajab. Jadi kalau bahasa olahraganya bulan Rajab itu bulan apa namanya? Stretching lah, warming up kayaknya gitu Pak. Warming up itu pemanasan gitu. Kalau Bapak olahraga nggak ada pemanasan dulu Pak, nggak ada peregangan dulu Pak, itu yang ada nanti kram gitu Pak. Mentang-mentang baru lihat ini Pak, lihat kolam renang, udah begitu lihat kolam renangnya gratis gitu, langsung nyemplung tanpa pemanasan, tanpa peregangan, ujung-ujungnya gaya batu nggak muncul lagi Pak. Karena nggak pemanasan masalahnya. Makanya banyak orang ketika bulan Ramadan itu semangat di awal Pak, begitu minggu kedua Ramadan udah langsung melempem. Kenapa? Keram dia kayaknya Pak gitu. Ramadan belum selesai udah keram duluan akhirnya Pak. Pas hari-hari pertama penuh aja pokoknya masjid kita, majelis taklim penuh, masjid penuh semuanya. Itu minggu pertama. Pas begitu memasuki minggu kedua, udah mulai lagi Pak. Begitu minggu ketiga, wah kembali ke asal Pak, back to basic, kembali ke asal lagi itu lagi kayak jamaahnya. Kenapa banyak yang keram di tengah jalan misalnya? Kenapa banyak yang keram di tengah jalan? Tidak digemburkan tanahnya ketika di bulan Rajab. Tidak ada warming up-nya ketika di bulan Rajab. Makanya dia bulan persiapan. Nah, tapi kan sekarang belum ada kajian-kajian terkait dengan tarhib Ramadan. Jadi tarhib itu dimulai di bulan Rajab, minimal 3 bulan sebelum Ramadan. Makanya dikatakan di sini begini nih ya. Warwa Zaidah bin Abi Ruqad an Ziyad an-Numairi an Anas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki bulan Rajab qala berkata Rasul Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wahai Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan juga keberkahan di bulan Sya'ban dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Jadi begitu. Sudah menyambut, itu namanya prakondisi Pak. Jadi kita itu Pak kalau mau melakukan sesuatu biar kita enak harus ada prakondisinya dulu. Bapak kalau misalkan bangun tidur Pak, bangun sholat, bangun pagi pas waktunya azan, pas waktu azan bangun subuh pas waktu azan, pasti ketinggalan nggak pas sholat jamaah kira-kira saya tanya?
Ah, pasti ketinggalan nggak? Kenapa sebabnya? Oh, nggak ada persiapan dia, masih lulung, belum dia duduk di kamar mandinya kadang-kadang. Di kamar mandinya aja lama setengah jam kadang-kadang itu. Belum bangun tidur dia duduk dulu, screening WA dulu gitu loh. Masuk kamar mandi nongkrong lagi gitu loh, kayak begitu. Udah gitu ketinggalan dia. Tapi kalau misalkan kita bangun 1 jam sebelum subuh, udah ada free fare, udah seger. Pas mau sholat subuh itu udah enak gitu. Sama kayak begitu. Jadi kalau kita sadarnya pas ketika bulan Ramadannya, nah itu pasti kita ketinggalan dengan amalan-amalan Ramadan. Tapi kalau kita misalkan dibangunkan Rojab 2 bulan 3 bulan sebelum Ramadan, itu ada proses penyadaran kita sehingga kita ada prepare, persiapan diri kita untuk menyikapi dan menyambut bulan Ramadan. Nah, itu makanya kajian tarhib itu Pak bukan seremonial. Saya baca di sini ya, di bulan Syaban biasanya ya. Ini misalkan di sini. Tarhib itu ternyata dari Nabi Pak. Jadi Nabi itu padahal sudah hebat Pak. Sahabat Nabi itu padahal sudah hebat-hebat, tapi mereka melakukan tarhib. Ya. Ini apa namanya? Ini tarhibnya ya. Jadi Rasulullah itu biasa mengkondisikan sahabat sebelum datang bulan Ramadan agar mereka betul-betul menyambut bulan Ramadan. Ya, kata Rasul begini ya, atakumur Ramadan sayyidus suhur famarhaban bihi wa ahlan. Itu ucapan dari Nabi. Kata Nabi, atakumur Ramadan sayyidus suhur, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, tuannya bulan, ucapkan marhaban bihi wa ahlan, selamat datang wahai Ramadan. Jadi ucapan marhaban ya Ramadan itu ucapan siapa? Ucapan Nabi gitu. Jadi kita bukan seremonial tanpa makna, itu Nabi. Bayangkan Nabi yang sudah hebat saja, para sahabat yang sudah hebat saja, jadi ucapan marhaban bihi wa ahlan itu, marhaban ya Ramadan, itu perintah Nabi kepada para sahabat. Sambut kata Nabi. Atakum Ramadan sayyidus suhur fa marhaban bihi wa ahlan. Ucapkan marhaban ya Ramadan wa ahlan ya Ramadan. Itu namanya tarhib. Tarhib itu bahasa kitanya seneng Pak, menyambut. Orang yang namanya nyambut itu orang seneng namanya. Itu kalau kita nyambut itu kita sambut dengan baik tamu Pak. Besok lagi tamunya datang lagi Pak. Tapi kalau kita nggak sambut, tamu datang kita cuek masa bodoh, boro-boro disambut, boro-boro dijamu, nah, itu tamu itu nggak datang. Ini nanti kita bahas lah terkait dengan masalah tarhib. Karena Rajab ini termasuk adalah merupakan bulan persiapan menyambut bulan Ramadan. Kalau dalam hadis yang lainnya kan sahabatnya mengatakan begini, udah masuk Isya belum Pak? Belum. Ya, saya masuk misalkan begini ya. Ini para sahabat di dalam menyambut bulan Ramadan ketika di bulan Rajab. Kalau ini kan sampai luar biasa nih. Wa qala Mu'alla bin Fadl. Berkata Mu'alla bin Fadl, kanu yad'unallaha sittata ashurin ayyuballighumur Ramadan. Kata Mu'alla bin Fadl, adalah para sahabat Nabi itu yad'unallaha sittata ashurin ayyuballighumur Ramadan. Bahkan kata Mu'alla bin Fadl, para sahabat Nabi itu mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Rata-rata 6 bulan sebelumnya. Tsumma yad'unahu sittata ashurin ayyataqabbala minhum. Kemudian mereka itu berdoa kepada Allah agar diterima ibadah Ramadannya 6 bulan setelah Ramadan. Jadi kalau tadi kan di bulan Rajab tuh, ada kata Mu'alla bin Fadl itu ternyata para sahabat Nabi itu biasanya bukan bulan Rajab, bahkan 6 bulan sebelum Ramadan. Wa qala Yahya bin Abi Katsir, dan berkata Yahya bin Abi Katsir, kana min du'aihim, sebagian daripada doa yang selalu dipanjatkan para sahabat untuk menyambut Ramadan adalah apa? Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim di Ramadan wa tasallamhu binni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan aku ke Ramadan dan sampaikan Ramadan ke dalam hatiku,
wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah seluruh amalan-amalanku selama bulan Ramadan. Kenapa sebabnya? Bulughu syahri Ramadan wa siyamuhu ni'matun azimah ala man aqdarahu Allahu alaihi. Karena orang yang disampaikan ke Ramadan itu adalah orang yang diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi ternyata bulan Rajab, tapi kata Mu'alla bin Fadl, kebiasaan para sahabat bukan di bulan Rajab, bahkan 6 bulan sebelum memasuki Ramadan mereka sudah mempersiapkan diri untuk menyambut kehadiran Ramadan. Itu orang yang sudah hebat, Pak. Ibaratnya ginilah, para Kopassus ya, tentara, TNI mau Agustus latihan baris berbarisnya 3 bulan sebelum Agustus. Cuma kita kadang-kadang untuk tingkat RT besok Agustusnya, sekarang baru latihannya gitu. Pas ternyata mengibarkan bendera salah, bukan merah putih, putih merah gitu. Akhirnya kan begitu masalahnya. Nah, ternyata para sahabat Nabi itu sampai begitu. Nah, jadi ini adalah keistimewaan Rajab. Dia adalah merupakan bulan pembuka kebaikan dan keberkahan, sebagai bentuk tarhib dan persiapan diri kita menyambut bulan Ramadan. Makanya tarhib itu harus diadakan. Dia bukan seremonial yang tanpa makna, tapi dia satu adalah hadis Nabi, sunnah Nabi SAW. Dia kebiasaan para sahabat. Yang kedua, tarhib itu adalah merupakan bentuk ekspresi kegembiraan kita akan kehadiran Ramadan. Yang terakhir, Rajab itu adalah merupakan bulan di dalamnya banyak peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah umat manusia. Peristiwa perang Tabuk terjadi di bulan Rajab. Perang Tabuk itu perang antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi. Itu kan luar biasa, Pak. Makanya ketika ayat turun surat Ar-Rum, gulibatir Rum, alif lam mim gulibatir Rum, bahwa orang-orang Mekah itu, orang-orang Arab akan mengalahkan bangsa Romawi. Orang Romawi kan tertawa, Pak. Bagaimana mungkin bangsa Romawi yang hebat, gagah, berpengalaman, terlatih itu bisa dikalahkan dengan orang Arab yang jahiliyah gitu loh ya, jauh dari peradaban. Tapi kan ternyata kan takluk, kalah dalam perang Tabuk itu. Itu terjadi di bulan Rajab. Fathul Mekah walaupun terjadi debatable, tapi ada ulama mengatakan Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah itu terjadi juga di bulan Rajab. Ada yang mengatakan bukan di Rajab itu, tapi rencananya Rasul untuk kembali ke Mekah, menaklukkan kota Mekah sudah ada di bulan Rajab. Pembebasan Baitul Maqdis oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu di bulan Rajab, terutama pas tanggal 27 Rajab. Nah, itulah sebetulnya ya peringatan-peringatan dalam Islam terbesar, salah satunya pernah dilakukan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan peristiwa Nabi SAW Isra Mi'raj, sebuah peristiwa yang sangat mengagumkan ya, yang sekarang sedang viral gitu ya. Jadi Amerika membutuhkan 1 miliar US dollar katanya ya, untuk membuktikan tentang kebenaran hadis Nabi bahwa Nabi Muhammad itu pernah membelah apa? Bulan. Jadi orang Amerika itu, Pak, butuh 1 miliar US dollar untuk membuktikan benar enggak Nabi kita itu pernah membelah bulan. 1 miliar US dollar yang lagi viral. Kita kira-kira berapa dolar yang dikeluarkan untuk membuktikan itu? Tinggal baca doang hadisnya pun geus males orang kadang-kadang itu. Orang Barat sampai begitu, Pak, untuk membuktikan tentang kebenaran-kebenaran hadis Rasulullah SAW. Ya, sampai begitu mereka. Itu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi di bulan Rajab. Ini sangat dahsyat, luar biasa. Jadi oleh karena itu maka tidak perlu lagi kita memperdebatkan. Tapi yang jelas Rajab ini adalah bulan yang sangat dahsyat, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung. Dari namanya saja Rajab. Ya, dari namanya saja Rajab. Apa arti Rajab itu? Karena para malaikat senantiasa mengagungkan, memuliakan bulan ini. Nah, yang tidak debatable-nya, bulan ini adalah bulan haram, dan bulan haram itu bulan istimewa, bulan luar biasa. Kita lakukan berbagai macam kebaikan, perbanyak istighfar di bulan ini, perbanyak tasbih, perbanyak tahmid, perbanyak takbir, perbanyak tahlil. Karena itulah yang dilakukan para malaikat ketika menyambut dan memuliakan bulan yang sangat mulia ini.
dan jadikan bulan ini pembuka kebaikan keberkahan untuk mengkondisikan diri kita di dalam rangka menyambut akan hadirnya bulan Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamu minni mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Semoga Allah berikan keberkahan kita di bulan Rajab ini yang baru tanggal 6, ya masih banyak waktunya, masih panjang waktunya. Allah berikan keberkahan nanti kita bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita dalam keadaan sehat walafiat sampai memasuki nanti bulan Ramadan. Kita sampai ke Ramadan, Ramadan sampai ke dalam hati kita, dan semoga Allah pun terima ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan dan bulan Rajab ini. Amin ya rabbal alamin. Itu barangkali ya yang bisa disampaikan, ya mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kekeliruan saya sendiri. Kalau masih ada waktu, fadhol untuk kita diskusi. Kalau tidak ada waktu, kita cukupkan sampai di sini saja. Ada yang didiskusikan Pak, di-sharing? Kalau nggak ada, alhamdulillah berarti ya. Baik, itu barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Semoga Allah berikan kita kesehatan, umur panjang sampai kita bisa memasuki bulan Ramadan nanti. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.